وسبحان الله وما أنا من المشركين. Asalnya sholat itu tidak. Asalnya, ya. Ini sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu katakan dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami sering melihatmu. Siapa di sini melihatmu? Rasulullah. Nabi itu dulu Pak salatnya mengarah kemana? Sebelum ke Ka'bah. Ke Aqsa, Pak. Masya Allah. Jadi Nabi itu salatnya menghadap Aqsa. Aqsa dengan Al-Haram. Kalau di Madinah Pak, itu serong sedikit ke kanan saja. Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami sering melihat wajahmu wahai Muhammad menengadah ke langit. Jadi ketika Nabi SAW Pak menengadah ke langit, Nabi SAW, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu suka. Ya, Nabi SAW sangat berharap agar kiblatnya dirubah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Tentunya kalau orang naik kendaraan Pak, itu susah untuk menghadap kiblat atau Ka'bah al-Musyarrafah. Betul tidak Pak? Tapi kalau kita di atas pesawat menuju Madinah, pernah yang bertanya, "Ustadz, ini kalau di atas pesawat kita menghadap kemana?" Ya udah, kita menghadap ke depan Pak. Betul tidak Pak? Iya, karena pesawat ini sedang kemana? Sedang ke sana Pak. Kecuali kita kembali ke Indonesia baru bertanya sama pramugarinya Pak. Jangan sama saya ya. Saya nggak tahu arah kiblat juga. Jadi ya sudah. Maka apa yang kita mampu lakukan di atas pesawat, ini sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, yakni sepakat para ulama wajibnya menghadap ke kiblat ketika tidak ada masyaqqah. Ketika tidak ada hal yang membuat susah Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang berada di atas pesawat, tentunya hal yang sangat susah sekali Pak untuk mengarah. Karena nggak mungkin kita mau rubah ini Pak tempat duduk. Kecuali Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ada musolla. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu di mana sholat di musolla itu dilarang Pak. Dilarang. Bapak Ibu maaf, jadi dengar Pak sama pramugari, karena mereka sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya Pak, kalau ahlinya bilang duduk, duduk kita, jangan ini Pak, jangan suka ngeyel kalau ditanya Pak. Disuruh duduk dia berdiri Pak, Masya Allah. Ini nggak baik. Muslim yang baik itu dengar nasihat Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita di pesawat itu sebagai tamu, bukan pemilik. Dan pemilik tentunya ahlul baitnya itu adalah para pramugari. Ini sering saya sampaikan. Kalau mau turun dari pesawat, subhanallah, belum turun baik ini pesawat sudah pada ngambil koper Pak. Ini kurang adab namanya Pak. Jadi lakukan amalan Islam dari hal yang terkecil. Ya. Kenapa seorang muslim tidak bisa melakukan hal yang besar dalam Islam? Karena dia nggak bisa ngurus diri dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu sekalian. Maka ini hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana dengan wudhu? Wudhu wajibnya itu asalnya dia wajib, ya. Tapi alhamdulillah agama kita ada yang namanya tayamum Bapak Ibu sekalian. Tayamum ini nggak perlu saya panjang lebar, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Bulughul Maram, ya. Disebutkan bahwa syarat tayamum ini berlaku ketika nggak ada air atau ada air tapi nggak cukup. Yang kedua, ketika berwudu maka akan menambah penyakitnya. Dia bisa kena air, tapi kalau berwudu akan menambah penyakitnya. Maka orang seperti ini disyariatkan baginya untuk tayamum. Kita masuk yang mana Ustadz? Kita nggak sakit, air juga ada di WC.
Kalau saya pribadi Bapak Ibu sekalian menasihatkan pada para jamaah, karena beda-beda juga ya, kadang-kadang pramugari biarkan kita berwudu dengan syarat nggak boleh dibasahin lantainya. Ya. Terus bagaimana kalau pakai sepatu atau pakai sendal? Jadi syaratnya Pak, ingat baik-baik. Ini pembahasan mashal khuf, yakni membasuh kaki ketika pakai khuf, al-khuffatain, yakni memakai dua khuffah. Jadi syaratnya itu sebelum pakai kaos kaki Pak, sebelum naik ke pesawat, itu usahakan berwudu terlebih dahulu. Jadi kita berwudu seperti wudu yang orang mau sholat, kemudian memakai kaos kaki atau pakai sepatu. Ketika tiba di pesawat, kita berwudu boleh nggak buka sepatu, nggak buka kaos kaki. Kenapa? Karena kita cukup membasuh atau mengusap bagian khuf saja. Dan ketika berwudu Pak, satu kali aja Pak, satu kali tangan, ya, nggak perlu basah-basahan, satu kali cukup, ya, satu kali kumur-kumur dengan mulut, satu kali kepala, wajah, satu kali tangan sampai siku kanan dan kiri, kemudian kepala. Kemudian ketika kaki, ambil air buang. Kemudian mengusap bagian atas kaki Pak. Kanan, kemudian ambil lagi, usap lagi yang kiri. Bukan bawahnya, tapalnya Pak, tapi atasnya saja. Ingat, kalau sholatnya pakai kaos kaki, maka kaos kakinya yang diusap. Kalau sholatnya pakai sepatu, maka sepatunya yang diusap. Jangan sepatu yang diusap, nanti tiba di tempat duduk, pakai kaos kaki sholatnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, atau yang lebih luar biasa lucu lagi Pak, sepatu masuk WC, wudu, diusap khuf sepatunya. Sampai di sana buka sepatu, buka kaos kaki. Ini lebih lucu lagi ya, Masya Allah. Paham Bapak Ibu sekalian?